Baik, terima kasih e-lovers ya, dan selamat malam buat Anda yang baru saja bergabung bersama saya di E-Station Surabaya. Saya malam hari ini akan hadir bersama dengan Anda, dan obrolan kita di malam hari ini adalah dalam jumpa hari peringatan sepeda sedunia, yang tentu kita semuanya merasakan betapa besarnya alat transportasi sepeda ini. Ternyata banyak sekali sejarah-sejarah yang ada gitu ya. Dan sampai saat ini pun juga sepeda ternyata digunakan untuk berolahraga. Apalagi di saat-saat pandemi COVID-19 ini ada di bumi ini. Semoga saja COVID-19 ini bisa diangkat ya. Oke. Baik, kalau gitu saya sudah bersama dengan tamu spesial saya masih dalam virtual e-station ya di kesempatan kali ini. Ada Mas Dedi, penggemar bersepeda yang kali ini akan kita coba untuk berbincang-bincang santai di e-station Surabaya. Langsung saja menuju ke Mas Dedi yang sudah ada di virtual e-station. Assalamualaikum Mas Dedi. Waalaikumsalam. Apa kabar ini Mas Dedi? Alhamdulillah baik. Lancar semuanya ini Mas Dedi kegiatan? Alhamdulillah selama ini lancar, lancar Mhm. jaya dan barokah. Itu kelihatannya di backgroundnya Mas Dedi itu apa aja itu barangnya itu barang sepeda semua itu ya? Oh bukan, kalau ini saya background dari kerajinan kulit. Saya kan memang juga pengrajin kulit gitu. Oh iya 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 kerajinan kulit ya. Apalagi sepeda itu kan joknya itu kan bisa ini ya berbahan kulit juga gitu ya Mas Dedi ya. Dan selama ini saya memang memenuhi kebutuhan dari teman-teman sepeda kuno ini. Hmm. Sampai sekarang ini ya Mas Dedi. Alhamdulillah dari awal sepeda sampai sekarang ini eh, beberapa kebutuhan teman-teman untuk aksesoris sepeda kuno bisa saya eh, support untuk teman-teman. Gitu ceritanya. Nah, Mas Ya, Dedi, ya. hari ini merupakan hari sepeda sedunia ya Mas Dedi ya. Kita peringatin Oh, bersama-sama dan luar biasa sekali teman-teman yang suka bersepeda apalagi sepeda kuno itu kan ada paguyubannya, ada kelompoknya, ada komunitasnya. oh, Betul ya Mas Dedi ya? oh. Hmm, dan saya sering melihat kalau di jalan itu apa ya berjajar gitu ya Mas Dedi dengan sepedanya Ramai gitu. dan Hmm, rombongan gitu. rombongan betul sekali dan kelihatan tanpa apa ya semangat sekali para komunitas sepeda yang saat ini Dari yang muda sampai tua. ada. Betul sekali. Nah, Mas Dedi, dari perkembangan-perkembangan yang ada sekarang ini kan sudah masuk di tanggal 3 peringatan Hari Sepeda Dunia. Apa sih Mas Dedi pandangan Mas Dedi soal sepeda itu Mas Dedi? Mungkin bisa sedikit dijelaskan ataupun juga bercerita nih di e-talk Station Surabaya. Silakan Mas Dedi. Oke, selamat malam sahabat Station. Kalau bagi saya sepeda adalah merupakan pertama dulu memang untuk sarana berolahraga dan sebagai sarana transportasi kemana-mana. Dan untuk akhir-akhir ini pun saya sering menggunakan sepeda untuk sarana eh, kegiatan aktivitas sehari-hari. Untuk yang jarak-jarak terdekat seperti ya untuk belanja bahan, untuk apa-apa, saya malah sering menggunakan sepeda ontel. Jadi lebih lincah, lebih singkat dan lebih santai daripada kalau naik sepeda motor gitu. Dan jaraknya memang tidak terlalu jauh dari rumah, dari Kedung Doro ke Pasar Turi, ke Jalan Semarang, ke Keramat Gantung. Jadi muter sambil olahraga sambil belanja bahan. Dan Mas Dedi, sepeda itu kan juga apa ya? Tadi disebutkan bahwa ini merupakan sebagai alat transportasi kita dulu ya, dan sampai Ya, sekarang ini ya Mas Dedi ya. Ternyata di balik itu bisa mengakrabkan kita gitu ya Mas Dedi ya. oh, sangat-sangat. Dan alhamdulillah dengan adanya kalau kami di penggemar sepeda kuno, itu merupakan sarana untuk bersilaturahim menambah saudara di mana-mana. Dan saya pun sangat-sangat merasakan. Saya mulai mengenal atau menggemari sepeda kuno itu mulai tahun 91. Sampai sekarang alhamdulillah saudara saya sudah banyak di mana-mana di seluruh Indonesia. Jadi ibaratnya saya nggak khawatir kalau kemana-mana, di mana-mana punya teman, punya sahabat yang bisa kita kunjungi gitu.
Hmm. Itu kelihatan itu bajunya Mas Dedi ini wisata ontel begitu ya Mas Dedi ya. Betul, ini adalah waktu event yang lama ini, udah lama ya. Hmm. Nah, Mas Dedi, kita boleh tahu dong Mas Dedi ya, sebenarnya perkembangan sepeda dari zaman dulu ya Mas Dedi ya. Mungkin yang sekarang Mas Dedi gunakan itu ya. Ini kan apa ya, sepeda kebo gitu ya Mas Dedi ya, bilangnya Nah, seperti itu ya. soalnya di Surabaya sepeda kebo. Mm-mm. Memang kalau istilah sih macam-macam, ada sepeda kebo, sepeda kumbang, sepeda kuno, ondel macam-macam lah. Tapi yang secara umum bentuknya sama seperti itu. Mm-mm. Itu sepeda kebo itu kan mereknya, labelnya di belakangnya gitu ya Mas Dedi ya. Kalau mereknya sih biasanya di fork garpu depan Oh, sama di batang samping. mm-mm. Dan itu kuat-kuat gitu besinya itu Mas Dedi ya. Kalau ibaratnya apa ya, bikinan zaman dulu dengan zaman sekarang itu sangat-sangat jauh mas. Jadi kalau bikinan zaman-zaman Belanda dulu mungkin perhitungannya sudah sangat-sangat matang. Terbukti sampai sekarang pun kondisi sepedanya juga masih ada yang sangat bagus. Ibarat apa, mulai diproduksi sekitar tahun 1900-an itu yang sampai sekarang pun masih ada yang kondisinya bagus dan layak pakai. Selain dari tadi Mas Dedi mengakrabkan kita, menjalin persaudaraan, seperti halnya disampaikan Mas Dedi bahwa Mas Dedi sendiri tahun 91 yang lalu ya, 1991 sudah menyatu atau bergabung di komunitas sepeda ontel gitu ya. Dan ternyata cukup banyak sekali saudara-saudara yang ada di luar yang Mas Dedi kenal sehingga sekarang ini menjadi akrab gitu ya Mas Dedi ya. Nah, kalau boleh tahu ini Mas Dedi, mungkin itu dari segi ini ya Mas Dedi ya, persahabatan atau persaudaraan. Kalau dari segi kesehatan gimana ini Mas Dedi? Kalau dari segi kesehatan tentunya ya, sepeda itu merupakan sarana olahraga yang sangat-sangat menyenangkan. Jadi tidak terlalu menguras tenaga, tapi kita juga bisa dapat sehat. Karena ya istilahnya kecuali kalau yang untuk balap ya, mungkin kalau untuk yang balap itu tenaganya bisa dibilang diforsir. Tapi kalau untuk di sepeda guna ini kita menikmati dengan santai, enjoy, dan kalau sudah ketemu teman-teman itu rasanya itu senang, bahagia, itulah artinya dalam satu paguyuban untuk bersilaturahim, sehat, dan menambah teman atau saudara. Dan itu menjadi sebuah tradisi apa ya, bersepeda fans gitu ya Mas Dedi ya. Halo Mas Dedi. Halo. Maaf kurang jelas. Oh iya. Iya, berarti selain ini ya Mas Dedi ya, selain menambah kesehatan, ini pun juga fans gitu ya Mas Dedi ya, olahraga yang fans, yang apa, yang happy gitu ya Mas Dedi ya, bisa menjernihkan otak-otak kita dari kepenatan masalah kehidupan begitu ya Mas Dedi ya. No. Mhm. Nah, Mas Dedi, sejauh ini sepeda ini kan sekarang ini menjadi sebuah tren ya, sebuah tren di mana saat pandemi COVID-19 ini ternyata banyak sekali orang-orang yang melakukan atau bersepeda gitu ya Mas Dedi ya. Nah, kalau Mas Dedi ini tanggapannya seperti apa ini Mas Dedi? Saya sangat merasa senang sekali. Jadi ibaratnya sepeda sudah mulai dilirik lagi untuk sarana transportasi atau untuk sarana olahraga bagi seluruh masyarakat. Jadi tidak peduli itu sepeda apapun, karena sudah banyak yang keluar. Kalau dulu itu istilahnya sepeda mini atau sepeda apa BMX yang mungkin tidak pernah keluar, di masa pandemi ini semua ibaratnya muncul semua gitu. Jadi kalau setiap saya minggu pagi di Taman Bungkul atau kalau malam kadang juga gue keliling, banyak jenis sepeda yang saya lihat atau saya temuin. Jadi alhamdulillah sepeda sudah menjadi tren ataupun hobi yang
mulai digemari lagi oleh seluruh masyarakat. Tidak hanya itu, di sektor ekonomi bisnisnya sendiri, sepeda sekarang ini merambah begitu laku banget ya, Mas Dedi ya. So, Hmm. Dan ini Mas Dedi juga kena imbasnya ini. Ini kan Mas Dedi pengrajin kulit gitu ya. Jok-jok ataupun juga modifikasi sepeda itu kan ada gitu ya yang berbahan kulit. Ini imbasnya ke Mas Dedi juga gitu kan Mas Dedi. Benar ya? Alhamdulillah juga mendapatkan imbas dari sepeda-sepeda yang sekarang mulai ngetren, yang butuh aksesori. Jadi tidak hanya sepeda kuno saja, dari teman-teman sepeda lipat ataupun sepeda yang lain-lain yang butuh aksesoris kulit. Alhamdulillah bisa ketemu atau mencari link saya dan mungkin ngelihat di media sosial saya apa yang pernah saya bikin, terus mereka order. Dan alhamdulillah selama ini yang saya pernah bikin adalah untuk sepeda lipat yang dari Inggris itu yang kelas tinggi gitu ya. Wah, luar biasa sekali ya Mas Dedi ya. Dari segi fund juga masuk, dari segi kesehatan juga masuk, dari segi bisnisnya juga ada gitu ya Mas Dedi ya. Nah, Mas Dedi, kalau boleh tahu nih, sejauh ini pengalaman yang sangat menarik sekali saat Mas Dedi bersepeda itu, ada cerita-cerita yang menarik Mas Dedi? Maaf, kurang jelas. Oh, ada cerita yang menarik kah saat Mas Dedi bersepeda? Mungkin ketika di perjalanan lapar atau apa ya, istirahat sebentar sambil juga makan-makan gitu ya bersama teman-teman, atau ada cerita yang lain gitu Mas Dedi? Baik. Kalau pengalaman saya yang sangat-sangat membekas di hati, atau dulu waktu saya menikah tahun 2001, saya juga mancal naik sepeda. Jadi dari rumah istri saya di Waru sampai menuju ke Dongdoro, saya mancal sepeda ontel pakai sepeda Sespan dengan diiringi oleh teman-teman paguyuban waktu itu, dari teman-teman paguyuban Paskas di tahun 2001. Jadi sudah rame seperti apa ya, arak-arakan gitu. Dan alhamdulillah itu menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat maupun teman-teman. Ya. Ini adalah gambar saya waktu saya menikah dulu. Saya naik sepeda ontel yang ada Sespanya. Jadi istri saya ada di samping kiri, saya yang mancal dari Waru menuju Surabaya. Itu yang sangat-sangat membekas di hati saya dan sampai sekarang ini. Dan ternyata tidak hanya itu e-lovers ya, ternyata banyak hal yang tentu bisa mendapatkan dari sepeda ontel itu atau bersepeda, seperti halnya yang dilakukan oleh Mas Dedi. Mas Dedi ini ternyata dapat jodohnya, dapat istri, ini pun juga berkat ngontel gitu ya. Bener ya Mas Dedi ya? Ya, salah satunya situ. Dari hobi, alhamdulillah dapat rezeki dan juga dapat jodoh itu. Alhamdulillah itu merupakan karunia dan barokah dari Gusti Allah itu. Dan Mas Dedi kalau melihat sepeda ontel pasti mengingat masa lalu gitu ya Mas Dedi ya? Betul, sepeda ontel atau sepeda kuno itu merupakan kelangenan istilahnya. Barang-barang memori masa lalu yang harus kita lestarikan. Kalau sepeda-sepeda baru sih mungkin perjuangannya tidak sulit kalau mendapatkan sepeda-sepeda ontel atau sepeda kuno. Itu butuh perjuangan kalau dulu. Nah, kalau boleh tahu nih Mas Dedi, waktu Mas Dedi ini kan menikah ya karena juga sepeda ontelan gitu ya. Mungkin bisa dijelaskan kembali Mas Dedi kepada e-lovers, fotonya Mas Dedi lebih didekatkan dengan kameranya. Baik. Ini adalah foto kami waktu menikah. Tahun berapa itu Mas Dedi? Ya? Tahun berapa? Tahun 2001. Terus? Dan pada waktu itu juga bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 2001. Kami mengadakan istilahnya ngunduh mantu di tempat Gedung Doro sini. Jadi
dari rumah istri saya di Bayawaru, Sidoarjo. Saya ngontel sambil diiringi oleh teman-teman Paskas waktu itu. Itu kayaknya kurang lebih jauh lagi Mas Dedi, bukan lagi Waru mana Kedung Doro ya Mas Dedi ya. Waru Kedung Doro. Harusnya lebih jauh lagi, Waru Perak gitu Mas Dedi. biar lebih keringat. Kenapa Mas Dedi? Saya gempor nanti kaki ya. Nanti bisa kaki itu sempor gitu Mas Dedi. Kalau Perak Waru gitu, harus berjalan 2 kali 3 kali gitu Mas Dedi. Kan lebih sehat gitu Mas Dedi. Alhamdulillah, yang penting bisa menambah rasa senang, rasa gembira, khususnya saya pribadi dan istri, juga teman-teman maupun pengguna jalan. Jadi dikira itu kita cuman apa ya, sekedar pawai atau apa, dikira cuman pawai atau kirap apa ya. Dikira bukan mantan beneran waktu itu karena bertepatan dengan Sumpah Pemuda. Itu sekalian memperingati Sumpah Pemuda gitu ya, biar kayak kirap atau pawai gitu Mas Dedi ya. Kebetulan bertepatan tanggal 28 Oktober, jadi ya itu orang mengira paling ini pawai, paling ini bucu-bucuan atau gitu. Padahal ini memang beneran. Orang-orang pada nggak tahu gitu. Tapi perasaannya istri gimana? Mau juga gitu ya? Alhamdulillah sudah apa ya, di doktrin mulai awal bahwa hobi saya seperti ini, ayo kalau memang sudah mau dengan saya harus juga mau dengan hobi saya. Jadi jangan mau orangnya nggak mau hobinya gitu. Itu saya sampaikan untuk rencana kirap ini, ya sudah, orang tuanya juga tidak keberatan, ya sudah, bikin heboh di kampungnya sana waktu itu. Berarti ngirit biaya itu Mas Dedi ya? Ya juga. Saya juga waktu itu nyewa dokar 5 waktu itu. Oh, dokar 5. Nyewa dokar 5 untuk keluarga. Jadi seluruh keluarga pengiring saya naikkan dokar, jadi biar kesan jadulnya lebih dapat lagi. Tapi ya memang lebih irit daripada harus pakai kendaraan bermesin. Ini belum lagi kalau ada pawai jalan gitu Mas Dedi, dari Waru atau jaraknya kira-kira dari Waru ke Perak gitu, jalan gitu, mantenan gitu Mas Dedi. Mungkin kalau manten jalan Waru Perak ya sudah nggak jadi manten nanti ya. Iya baik. Ya ternyata Ilovers ya, sepeda itu banyak sekali manfaat yang besar sekali. Dan kalau dulu sepeda ini menjadi alat transportasi, berkembang sampai sekarang ini ya, di tengah-tengah pandemi banyak sekali orang-orang yang melakukan atau senang dengan bersepeda. Tidak hanya itu, seperti halnya ceritanya Mas Dedi ini tadi, ternyata sang istri yang sekarang ini menjadi pendamping setianya Mas Dedi ini pun tercinta-cinta tercinta-cinta dengan Mas Dedi, terkutip-uyur gitu ya dengan Mas Dedi karena hobi dari Mas Dedi ini adalah senang dengan bersepeda. Nah itu ya, Ilovers ya, banyak hal-hal yang tentu menjadi cerita yang sangat menarik seperti halnya yang disampaikan oleh Mas Dedi. Nah Mas Dedi, di dalam perjumpaan kita di akhir kali ini ya, dalam peringatan Hari Bersepeda, apa ya yang ingin disampaikan, harapan ataupun juga hal-hal yang lain yang mungkin bisa disampaikan kepada Ilovers malam hari ini? Silakan Mas Dedi. Baik, terima kasih. Jadi marilah dengan Hari Bersepeda ini kita jadikan atau kita giatkan lagi untuk tetap bersepeda dan harus selalu tertib di jalan, mematuhi aturan-aturan lalu lintas agar kita pun bersepeda bisa nyaman, aman, dan tenang. Jangan sampai kita bersepeda itu ugal-ugalan yang akhirnya bisa menyebabkan
diri kita maupun orang lain celaka. Jadi marilah di Hari Bersepeda Internasional ini kita gunakan sepeda untuk berbahagia. Jadi mengayuh pedal dengan bersilaturahim untuk mencari bahagia, bukan mencari susah atau sakit. Saya rasa seperti itu, Mas. Kurang satu ini Mas Dedi, tadi yang disebutkan harapannya. Jadikan bersepeda itu untuk mencari jodoh, begitu Mas Dedi. Kalau itu merupakan karunia dan roga dari Gusti Allah. Jadi hobi juga mendapatkan jodoh. Dan yang satu lagi bagi saya, Mas, pekerjaan yang paling membahagiakan di dunia ini adalah hobi yang dibayar. Dan alhamdulillah saya merasakannya itu. Jadi menekuni hobi dan mendapatkan rezeki. Seperti itu, Mas. Iya. Baik, kalau gitu Mas Dedi, terima kasih ya Mas Dedi ya sudah bersama kami di Station Surabaya, dan semoga di Hari Sepeda Internasional atau Hari Bersepeda atau Sepeda Dunia ini mendapatkan sesuatu yang sangat spesial sekali dan lebih berkah sendiri ya, karena Mas Dedi juga beruntung di dalam bersepeda atau memiliki hobi bersepeda ini, ternyata bisa mencari duit gitu ya Mas Dedi ya. Alhamdulillah ada jalan untuk mencari rezeki. Ya. Bukan semata-mata, tapi ada jalan yang bisa kita kreatifkan untuk mencari rezeki. Seperti itu. Ya. Baik kalau gitu Mas Dedi, terima kasih ya sudah bergabung bersama kita di E-Station, dan semoga sukses selalu buat Mas Dedi dengan keluarga ya, dan teman-teman paguyuban sepeda ontel se-Surabaya ya, se-Indonesia. Salam dari saya Yohan, E-Station Surabaya. Selamat Hari Bersepeda atau Sepeda Dunia. Ya, selamat malam. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Dedi. Selamat malam. Wassalamualaikum. Salam. Ya, e-lovers ya, itu tadi Mas Dedi, kita ajak berbincang-bincang santai di kesempatan kali ini terkait dengan peringatan Hari Sepeda Dunia atau Hari Sepeda Internasional, dan ternyata ini banyak sekali manfaatnya. Tidak hanya di saat-saat pandemi kali ini banyak orang berolahraga ataupun juga memanfaatkan sepeda itu untuk berolahraga. Kalau dulu sebagai alat transportasi, tapi sekarang di saat-saat pandemi ternyata dipakai untuk berolahraga. Dan bukan pula bahwa bersepeda itu atau memiliki hobi sepeda ini tidak lain untuk gaya-gayaan aja, ternyata memiliki hasil ya, seperti halnya yang dilakukan oleh Mas Dedi tadi, banyak hasilnya, baik dari hasil bisnisnya ataupun juga dari hasil mencari jodohnya gitu ya. Jadi ingat, jadikan bersepeda itu untuk bisa mencari jodoh, itu bonusnya katanya Mas Dedi. Baik kalau gitu e-lovers ya, sampai di sini dulu perjumpaan kita di kesempatan kali ini ya e-lovers ya. Kurang beberapa menit saja di Jumpa E-Talk E-Station Surabaya akan usai, dan saya juga ingin sekali pamit ya. Untuk kesempatan kali ini kita ketemu kembali di lain kesempatan. Semoga kita tetap terus bersemangat dan jaga diri Anda dan juga keluarga Anda. Cintai keluarga Anda dan sayangi keluarga Anda, dengan Anda bisa menjalankan protokol kesehatan ketika Anda akan keluar ataupun juga ke rumah, karena wabah COVID-19 ini masih berada di sekeliling kita. Baik kalau gitu, saya Yohan Sasamudra pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.